Halo semuanya. Wah, halo guys. Kita pilih kartu, pilih pile ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang keajaiban yang luar biasa ya di pertengahan tahun 2023. Oke? Jadi kita mau lihat prediksi tentang keajaiban yang luar biasa ya di pertengahan tahun 2023 ini. Oke? Ini PAL 1, PAL 2, PAL 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. File 1, 2, 3. Langsung saja ya. Oke. Nah, kita mulai dari PAL 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini. Kartu pertama. Cara. Wah. PAL 1, keajaiban yang luar biasa di pertengahan tahun ya, 2023 ini. Oke. Jadi aku ngelihat ada keajaiban kayak entah kenapa ya, kamu itu di pertengahan tahun ini nanti ya kamu akan jadi sorotan gitu. Kamu akan jadi sorotan atau kamu akan jadi pusat perhatian ya. Bisa kamu ini menjadi pusat perhatian bagi seseorang atau bagi beberapa orang ya. Karena aku ngelihat ini ada seseorang yang akan intens, akan sering gitu ya memperhatikan kamu. Bisa juga akan ada beberapa orang kayak mau gitu memperhatikan dirimu. Ya misalnya kayak mata-matai kamu lah, memantau kamu, stalking kamu terus, atau apa ya. Ada orang yang kayak matanya tertuju terus sama kamu. Ada orang yang akan memusatkan ya pandangannya itu ke kamu. Mungkin dia ngerasa ya kamu yang pantas untuk dipandang, kamu yang pantas untuk dilihat, kamu yang pantas untuk dimata-matai gitu ya. Ya biasalah kayak gitu. Cuma aku ngerasa keajaibannya ini apa ya, ya bayangin kalau ada orang yang tadinya ya kamu nggak nyangka gitu. Misalnya orangnya dingin, misalnya orangnya cenderung cuek, pasif, atau ada egonya, tiba-tiba nanti memperhatikan kamu, atau ya melihat-lihat kamu gitu, memantau kamu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, wah. Ini buat kalian yang berharap ya, pengen adanya keadilan, apa yang ditabur itu yang dituai. Ya akan terjadi sebenarnya gitu. Jadi kalau kamu selama ini kayak menanam yang baik, kamu tanam selama ini yang positif, ya udah kamu terima ini ya, yang baik dan positif ini. Kayak apa ya, satu persatu yang kamu inginkan itu ya bisa kamu dapatkan ya, tapi satu persatu. Jadi ya step by step lah, tahap demi tahap gitu kan. Mungkin nanti awalnya kamu dapat dulu sesuatu yang ini, habis itu kamu dapat sesuatu yang itu, atau misalnya kamu nanti ya misalnya menginginkan seseorang yang ini dulu buat kamu, habis itu yang itu. Nah, jadi adalah beberapa hal
beberapa orang itu bisa kamu dapatkan ya. Paling nggak kayak apa ya, ya orang itu, mereka itu akhirnya mendekat gitu ke kamu, atau ya mencari kamu, karena ini satu persatu ya orang yang kamu kayak pernah gitu kamu harap, ya udah itu kamu dapatkan. Dan itu kayak keajaiban sih. Soalnya ini tuh orangnya ada yang pernah memperlakukan kamu itu tidak adil ya. Ada orang yang pernah tidak adil gitu atau tidak seimbang ya. Perasaan kamu udah ngelakuin apa, tiba-tiba ya yang kamu dapatkan itu apa ya, apakah seimbang untuk kamu. Nah seperti itu, oke? Jadi aku ngerasa apa ya, ya pokoknya kamu akan dapat gitu perlakuan yang adil, seadil-adilnya ya. Ya kalau pernah baik sama orang, ya akhirnya seorang itu baik sama kamu ya. Nggak kayak waktu itu lagi lah, kita udah baik dianya, merekanya toxic ya, itu saat itu. Nah jadi kalau nanti aku rasa ya bisalah dapat keadilan gitu ya. Jadi kalau kamu pernah memberikan cinta, memberikan kasih sayang, ya kamu dapat lagi ya. Kayak gitu ya, dapatnya dari orang yang sama sih aku rasanya ya. Semoga dia berbuat baik lah sama kamu, oke? Oke. Wah. Aku ngerasa apa ya, di pertengahan tahun ini ya, kamu bakalan diingat sama orang-orang gitu. Kamu bakalan apa ya, dipikirkan sama orang-orang. Ya pernah nggak sih ngerasain kayak ya kita pernah diabaikan, tiba-tiba akhirnya kita dipikirkan. Ya kamu akan dipikirkan gitu sama orang-orang ini. Kamu akan dipikirkan orang masa lalu, dipikirkan orang masa sekarang. Kamu akan dipikirkan juga untuk orang yang masa depan gitu. Jadi kayak apa ya, ya memang akhirnya ya Tuhan kasih keadilan buat kamu. Semesta memberikan keadilan ya untukmu gitu. Ini beberapa kalian ada juga memang calon-calon orang terpandang ya. Kamu akan dipandang gitu guys. Kamu akan dipandang teman, dipandang keluarga, akan dipandang orang masa lalu, orang sekarang, masa depan. Jadi kayak ada orang-orang yang mikir bahwa entah kenapa ya, kepikiran gitu, memikirkan kamu, merasa bahwa iya ya, nggak ada juga orang seperti kamu, nggak ada juga orang yang segemoy kamu gitu. Atau apa ya, bisa aja memang ada yang akhirnya kayak menandai dirimu gitu ya. Ada yang kayak mentandai dirimu ya, kamu mungkin yang terbaik ya. Selama dia kenal sama orang, kayaknya kamu yang paling berkesan. Gitu. Jadi akhirnya ya udah kayak penasaran gitu ya, mau nyari kamu, nyari tahu kabarmu, atau ya paling enggak melihat gitu ya, bagaimana dirimu sekarang yang sebenarnya, bagaimana kondisi kamu yang sekarang sebenarnya itu. Wah, ini banyak sih yang melirik kamu ya. Terus nanti di pertengahan tahun ini ya, ada rezekimu ini. Kamu bisa pergi kemana, jalan kemana, itu kayak tak terduga gitu. Misalnya kamu pengen ke tempat ini, ya akhirnya terwujud ya gitu. Atau pengen ke tempat mana gitu, ya akhirnya bisa terwujud aku rasanya ya. Dan ini ada kemungkinan kayak yang kamu rencanakan atau tidak terencana ya. Ya bisa aja kamu akan pergi ke suatu tempat gitu ya. Bisa direncanakan atau tidak. Karena aku ngerasa ini ada perjalanan ya buat kamu. Bisa ini perjalanan beneran ke suatu tempat, atau bisa juga ya perjalanan hidup ya. Ada perjalanan hidup yang kayak wah akhirnya membawa kamu ke hidup yang lebih baik gitu ya. Apalagi nih memang ada perubahanmu nantinya ya. Ada perubahan besar-besaran mungkin nantinya di hidup kamu. Terus sih kita lihat lagi.
Terima kasih. Tara. Wah. Ini memang akan ada beberapa tawaran, ya. Akan ada beberapa tawaran. Bisa tawaran cinta, tawaran ya ayo ke sini, ayo ke sana. Kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ada nanti beberapa tawaran, bisa tawaran cinta, ya. Mungkin ada beberapa orang suka, tertarik sama kamu, ya. Ada beberapa orang menyayangimu, ingin mendekat sama kamu. Nah, itu ada. Bisa nanti kayak seseorang pengennya berpasangan sama kamu. Ada juga yang lain mau berteman sama kamu. Atau keluarga, saudara, teman itu mendekat gitu. Ya, menawarkan lah. Apa salahnya kita bangun silaturahmi, bangun relasi yang lebih baik, atau koneksi kita ya lebih baik gitu. Terus apa ya, aku ngerasa ini juga ada yang nawarin apa gitu ke kamu ya. Pokoknya kamu akan menerima lebih dari satu pilihan ya. Kamu akan terima lebih dari satu pilihan. Wah, luar biasa ini ya. Jadi nanti akan ada tawaran, misalnya si ini ngajak sesuatu gitu ke kamu. Si itu ngajak sesuatu juga ke kamu ya. Misalnya ada juga tawaran untuk kerjaan, untuk kegiatan atau apa ya. Pokoknya dari sini nanti ada aja, dari situ nanti ada aja gitu. Kayak banyak ya. Ya kayak gitu, udah rezeki kamu sih aku rasanya pertengahan tahun ini ya. Jadi pertengahan tahun ini luar biasa banget ya. Kayak kamu lancar jaya gitu. Bahkan yang milipal ini bisa hidupnya teratur, hidupnya makmur gitu. Oke. Terus apa ya? Ada keajaiban kayak entah kenapa orang yang tadinya tidak peduli, orang yang tadinya ya masa bodoh gitu, akhirnya peduli gitu sama kamu. Ada nanti mengkhawatirkan keadaanmu, bahkan ada yang mau melindungi kamu coba gitu. Ada yang mau melindungi kamu gitu, kayak orang yang nggak tahu ya, aku sayang sama kamu atau aku peduli sama kamu, pengen menjaga kamu, pengen menjaga perasaanmu, pengen menjaga dirimu, ya kayak nggak mau gitu ya kamu tersakiti lagi. Oke. Baiklah. Nah, nih kamu kayak akan apa ya, mengunci hati seseorang atau kamu mengunci hati beberapa orang. Kayaknya banyak ini nanti bergantung dengan kamu ya. Atau banyak orang ketergantungan energi sama kamu. Jadi ketergantungan energimu itu kayak ya kayak nggak bisa sih nggak mikirin kamu, nggak bisa nggak kepo sama kamu ya, nggak bisa nggak mencari tahu kamu. Nah seperti itu. Oke. Terus ada nanti kayak mau minta kesempatan lagi ya. Ada nanti yang mau minta kesempatan lagi sama kamu. Misalnya apa ya, ya kita deket lagi lah gitu. Atau ada teman kayak ya kita berteman lagi ya say gitu. Atau ya keluarga saudara itu mendekat gitu aku rasanya. Tapi memang ini ada tawaran cinta ya, seseorang yang kayak ngerasa aku mau datang lagi atau kayak apa ya, ya apa salahnya kan silaturahmi lagi sama kamu gitu ya. Terus aku lihat apa ya, ini benar-benar ada yang mau memberikan kamu cinta dan rasa sayang gitu. Ada yang mau tunjukkan gitu ya. Saya sayang sama kamu, saya akan lakukan ini, lakukan itu buat kamu ya. Atau ada yang nanti nanya gitu ya. Ada nanti bertanya-tanya. Kamu tuh maunya apa? Kamu pengen seperti apa? Biar aku lakukan gitu. Kan kayak ngerasa apa ya? Kamu akan diperlakukan seperti ratu, seperti raja gitu. Kan kayak keajaiban ya.
jika seseorang atau beberapa orang nanti memperlakukan kamu dengan istimewa gitu. Oke. Nih, ada hubungan yang akan naik level ya. Naik level nih. Kayak misalnya kita yang dingin ya, akhirnya hangat gitu. Atau kita yang mungkin rada-rada nih, kayak orang yang ada yang menjauh, ya akhirnya mendekat. Tapi ada yang memang hubungannya ini pengen lebih dalam sama kamu. Dan aku ngerasa ada orang yang nanti rela ya, dia rela melepaskan yang lain gitu demi kamu ya. Itu kan kayak keajaiban gitu ya. Misalnya seseorang fokusnya ke yang lain ya, tapi akhirnya dia memilih kamu. Akhirnya dia ya memprioritaskan kamu gitu kan. Ini berapa kalian ada keajaiban tidak terduga ya, akhirnya kamu pergi ke suatu tempat atau seseorang ya kayak melakukan perjalanan itu menuju tempat kamu. Ada yang mau mendekat gitu ke kamu. Misalnya kamu tinggal di mana, ya ada yang mau mendekat. Kayaknya bagus nih kalau aku mendekat ya di dekat tempat kamu. Nah, atau apa ya? Ada yang mau gitu bela-belain melakukan perjalanan atau ngajak jalan supaya bisa lebih dekat sama kamu. Gitu. Terus kamu bakalan jadi satu-satunya orang yang dicintai gitu oleh dia ya, oleh seseorang itu. Kamu bakalan jadi orang satu-satunya yang memang udah ngambil hatinya, ngunci hatinya. Kamu bawa juga hatinya. Jadi kayak ya gitulah. Oke. Oke. Nah, ini kamu kayak akan diapresiasi, akan dihargai gitu, aku rasanya ya. Dan ini bisa kamu dapatkan setelah kamu memaafkan, mengikhlaskan, move on. Ya, move on itu salah satu keajaiban juga buat kamu nanti. Ya, bagi kalian yang ngerasa apa bisa aku ikhlas, apa bisa aku lupakan semuanya, apa bisa aku maafkan semuanya. Ya ternyata ajaib gitu ya, nanti bisa. Dan setelah bisa move on ini, ya di situ kamu dicari, dikejar mungkin. Atau ya saat move on gitu ya seseorang kayak mau menghargai kamu. Wah, luar biasa juga ya kamu. Atau ada rasa kayaknya nggak terima ya, nggak terima kamu menjauh, kayak nggak terima kamu lepaskan semuanya gitu ya. Oke. Dan aku ngerasa ada keajaiban ya, kamu akan hidup tenang ya, kamu akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Jadi nggak takut sih kehilangan sesuatu. Nggak takut kehilangan seseorang ya. Kalau ini yang hilang masih ada yang itu. Atau hilang yang ini masih ada yang lain gitu. Wah, ini huruf berkaitan ya. Ada I, H, G, U, V, Z. Ada W, ada X yang lama, Y, A, F, M, B, T, O, E, R, L. Oke, ini ada bulan November, ada Juni, Januari, Maret, Agustus, Mei, Oktober, April. Oke, zodiak berkaitan. Ini ada Aquarius, Virgo, Scorpio, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Pisces, dan Cancer. Sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini PAL 2, pilihan 2. Kalian yang memilih ini. Kartu kedua. Cara. Wah. Keajaiban yang luar biasa. Pertengahan tahun ini ya. Pertengahan tahun 2023 ini. Oke? Jadi keajaiban untuk kamu. Aku ngelihat
akhirnya ya, ada yang bucin sama kamu. Akhirnya ada yang sayang banget sama kamu. Atau apa ya? Ya akhirnya ada yang mau mencintai kamu. Mencintai kamu begitu dalam, aku rasanya, ya. Pokoknya ini ada kartu tentang seseorang akhirnya sangat mencintai kamu atau sangat menyayangi kamu. Ya, tidak terduga lah. Kayak keajaiban. Apa iya ya, orang kayak gitu bisa sayang banget, bisa cinta banget. Ya bisa lah. Kan keajaiban bisa terjadi gitu kan. Nah, kemudian aku ngerasa ada orang yang tadinya mungkin terlalu keras gitu ya, tapi akhirnya meleleh sama kamu. Ada yang akhirnya meleleh hatinya sama kamu. Ini kan kelihatan ya, meleleh, seperti apa ya? Ya akhirnya terbawa perasaan ya, atau baper dengan kamu. Oke. Terus pertengahan tahun ini ada juga keajaiban ya, kayak kamu yang tadinya ngerasa, apa iya aku bisa baik terus sama orang? Apa iya aku bisa berbuat baik terus sama dia, sama mereka? Ya aku rasa bisa-bisa aja, dan itu ajaib loh. Jadi jangan ragukan dirimu, jangan batasi dirimu ya. Maksudnya jangan batasi kemampuanmu. Sebenarnya kamu itu mampu, kamu itu sanggup ya. Ini beberapa kalian yang tadinya ragu, apa iya aku akan jadi orang baik terus ya. Iya, kamu akan jadi orang baik terus. Ibarat kayak apapun yang terjadi ya, mau seperti apapun orang melukai, seperti apapun orang menyakiti ya, kamu tetap mengampuni. Bahkan kamu tetap punya cinta, kasih ya. Kamu tetap jadi penyayang, penuh kasih sayang. Kayak gimana pun kamu tetap jadi orang baik ya. Kamu gak berubah baiknya gitu. Jadi kayak keajaiban. So ya, jadi sesakit apapun ya hidup ini, sesakit apapun kehidupan ini ya, kamu tetap kayak orang, ya udahlah ya, aku tetap menyayangi, tetap mencintai, tetap mengasihi ya, mengasihi gitu, kayak baik banget lah gitu ya. Pokoknya luar biasa. Nah ini kan wah. Jadi sebenarnya kita bisa aja ya kayak gejolak batin, konflik batin sama diri sendiri. Kayak misalnya gimana ya, namanya sakit hati, pernah kecewa, pernah marah. Jadi kan itu sakit gitu ya. Sakit gitu guys. Cuma ujungnya ya, kamu bisa lepasin itu racun-racun itu ya. Kamu bisa melepaskan racun itu. Racun yang aku maksud ya rasa sakit hati, kecewa, marah, atau ada benci atau apa. Pokoknya itu racun-racun itu kayak akan terbuang ya, akan lepas gitu. Akan lepas saja yang racun, yang toksik itu ya. Jadi kamu bisa menjadi orang baik lagi dan lagi gitu. Dan ini ya, entah kenapa ya, karena kamu sebaik itu ya, karena sebaik itu kamu, ya kamu akan dapat hadiah gitu. Hadiah dari semesta ya, hadiah dari Yang Maha Kuasa. Aku ngerasa orang yang menyakiti kamu, orang yang mengecewakan kamu, yang mempermainkan kamu, ya itu yang akhirnya mencintaimu. Kayak gitu. Siapapun ya yang bikin-bikin drama, masalah, huru-hara, atau menguras energimu aja, itu akhirnya yang benar-benar mencintaimu. Ada yang akhirnya benar-benar jatuh cinta, atau benar-benar suka, atau benar-benar sayang sama kamu pada akhirnya. Makanya di pertengahan tahun ini,
kamu diperebutkan sama beberapa orang. Kamu akan diperebutkan oleh beberapa orang. Gitu. Ya, nanti si ini ternyata suka sama kamu, si itu suka juga sama kamu. Si ini akhirnya baper sama kamu, si itu baper juga sama kamu. Ya, mereka merebut kamu nanti, ya. Banyak ini yang mau caper, cari perhatianmu. Banyak yang mau ngemis-ngemis cintamu, banyak yang mau ngemis-ngemis kasih sayangmu, ya, di pertengahan tahun ini, gitu. Oke? Wah. Jadi, aku ngerasa memang ini ya, ajaib banget ini. Ajaib. Soalnya gini ya, banyak banget drama-drama itu kan bisa terjadi. Kayak orang yang bikin kamu baper, bikin kamu sensitif, atau ada yang iri, dengki, cemburu sama kamu. Tapi kamu kayak ya udah, kamu gunakan hati nuranimu. Kayak gini, kamu akan tetap baik gitu. Misalnya seseorang itu pernah lakukan kesalahan, kamu akan maafkan. Ada orang yang sewot lah, ada orang yang ribet lah, ada orang yang pernah menyusahkan, ya kamu maafkan gitu. Apalagi kalau orang itu datang terus ngemis cintamu, ngemis minta maaf ya. Ada nanti yang mungkin kayak ngemis-ngemis gitu untuk berbaikan ya, atau ya baik-baik lagi lah sama kamu. Ya kamu akan tetap mau gitu. Kamu akan tetap kayak ya udah, yang udah terjadi udahlah, udah dimaafin, udah diikhlasin gitu. Kayak hatimu luar biasa gitu ya. Ini wah, baik banget kamu. Sangat baik dirimu. Gitu sih. Jadi kan kayak ajaib ya, ibarat kita udah disakiti nih berkali-kali, tapi kayak orang yang mau tetap baik hati gitu ya. Ya meskipun bisa juga batasi diri, bisa juga kayak ya kita seleksi ya orang-orang yang masuk ke hidup kita. Kita seleksi orang-orang yang positif, yang bermanfaat, yang berfaedah, tapi ujung-ujungnya apapun atau siapapun kamu akan maafkan gitu. Apapun siapapun ya, itu mau kamu maafkan. Jadi kamu kayak ya udah, yang udah terjadi ya saya maafkan. Apalagi kalau orangnya datang ngemis-ngemis lagi. Kalau orang yang ngemis-ngemis cinta, ngemis-ngemis maaf, ya udah aja, baik-baik aja lah gitu. Tapi mau orang melakukan itu atau tidak, kamu tetap pemaaf ya. Itu. Nah, akan ada yang apa ya? Tidak mau kamu menjauh. Akan ada yang tidak mau kamu pergi. Gitu. Sebaik itu kamu coba ya. Maksudnya ya sebaik itulah dirimu. Jadi nanti ada yang mengakui kamu itu lebih baik daripada yang lain. Atau jangan-jangan kamu terbaik gitu. Jadi kayak kamu mau menjauh ya. Ya orang ini nggak mau kamu menjauh. Oke, akan ada yang mau pertahankan kamu. Ya, kamu bertahanlah ya, bertahanlah ya. Tetap jadi orang yang sayang sama aku. Tetaplah jadi teman, jadi keluarga, jadi saudara yang baik untuk aku ya. Nanti mereka-mereka itu mau kayak gitu sih, aku rasanya. Kan kayak ajaib ya. Bayangin orang kayak gitu kayak ngemis-ngemis gitu ya. Kan itu rada-rada mirip ya. Kayak orang yang akhirnya ngemis-ngemis gitu, ngemis cintamu, ngemis kasih sayangmu ya. Nanti ada yang seperti mau bujuk kamu, merayu kamu. Nanti ada yang mau kayak
ya ayo kita bicarakan lagi, kita hubungan baik lagi gitu. Ya ada seperti itu ya. Oke. Cuma aku ngerasa apa ya, sebenarnya yang milih PAL ini ya, yang milih PAL 2, kamu tuh orangnya baperan. Sebenarnya kamu sangat bawa perasaan ya, sangat berperasaan gitu. Terus orang berperasaan kayak kamu ya, itu biasanya ingat dengan semua yang terjadi di masa lalu ya. Orang yang berperasaan seperti kamu itu sebenarnya ingat semua yang terjadi meskipun udah berlalu. Jadi mengingat rasa sakit itu bisa, mengingat rasa kecewa kemarin itu bisa gitu. Mengingat semuanya bisa ya. Cuma aku rasa ya di pertengahan tahun ini ya, kamu akan lupa. Akan lupa lah dengan semua rasa sakit itu. Di pertengahan tahun ini kamu akan lupa dengan racun-racun itu. Atau ya udah move on ya. Bisa lupa dengan orang toksik, bisa lupa dengan orang-orang yang beracun itu ya. Jadi kayak ya udah, ngapain diingat-ingat lagi lah. Udah berlalu ya kan. Ya bayangin orang sebaper kamu, sesensitif kamu, akhirnya lupa akan semua itu ya. Wah, ajaib itu. Karena kalau orang sensitif ya biasanya ingat gitu dengan masa lalu, tapi nanti kayak enggak gitu. Kayak pertengahan tahun ini udah lupa aja. Kayak gitu. Oke. Nah, kayak ada apa ya, energi kamu itu bisa membawa dirimu, bisa beradaptasi dengan keadaan, bisa beradaptasi dengan situasi ya. Misalnya ya masa lalu ya masa lalu, masa sekarang ya masa sekarang, masa depan siapa yang tahu gitu. Jadi kayak ya udah beradaptasi aja, beradaptasi, menyesuaikan diri. Yang udah berlalu kan ya udah selesai, yang sekarang ya sekarang. Ya ajaib lah, orang sesensitif kamu, sebaper kamu akhirnya bisa kayak gitu, coba ya. Wah, luar biasa. Terus ini ada keajaiban, seseorang mau ketemu sama kamu ya. Ya bayangkanlah, ada orang yang kayak kamu rasa ya, nggak mungkin lah aku ketemu sama dia, boro-boro ketemu ya, komunikasi aja nggak baik, nggak bagus, atau apa ya, ya boro-boro ketemu ya bicara aja kayak banyak drama, atau kayak nggak ada, nggak mungkin. Tapi kamu akan ketemu seseorang ini gitu, yang kamu rasa ya kayaknya aku nggak akan ketemu sama dia, ya akhirnya ketemu. Ada ini yang sudah ditakdirkan ya, ada yang sudah ditakdirkan, sudah digariskan ya, ada pertemuan. Tapi pertemuan ini bisa kayak ya kamu membereskan urusanmu dengan seseorang, atau seseorang merasa ada urusan lagi sama kamu. Tapi bisa juga ada pertemuan untuk penyatuan, ada pertemuan untuk ya kita ada penyatuan ya. Pokoknya kayak nanti ada keajaiban gitu ya, bisa bertemu, entah ujungnya bersatu atau ya ujungnya adalah hal yang luar biasa gitu ya. Ya, entah kita jodoh. Ada kayak gitu. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Aku sangat merasa ya ada yang pengen gitu menyentuh kamu ya. Ada yang pengen sentuh dirimu. Nah, seperti itu. Kayak gini misalnya, kita ketemu ya. Nah, habis ketemu, orang ini bisa menyentuh tanganmu, bisa menyentuh tangan kamu, berjabat tanganmu ya. Berjabat tangan dengan kamu, seperti itu. Atau dia pengen menyentuh kamu lebih dari itu ya.
nanti adalah keajaiban kayak gitu. Ih, orang itu menjabat tangan aku. Nah, kayak keajaiban gitu. Atau ih, aku dipeluk gitu. Ya berapa kayak gitu ya. Ada berapa nanti kayak langsung didekap ya. Kamu nanti langsung dipeluk. Ada kayak gitu. Entah itu dia ya yang terkoneksi sama kamu atau temanmu atau keluargamu, kayak akhirnya menyentuh kamu, membelai kamu dengan penuh kasih sayang gitu. Ya kamu bisa dipeluk dengan kasih sayang, didekap dengan penuh cinta gitu. Ya ada beberapa kayak gitu. Ya, cuma ya terserah kamu sih. Ya kembali ke diri masing-masing ya. Kalau kamu rasa nggak mau, ya udah bilang aja nggak mau. Kalau kamu rasa enggak lah, nggak mau kayak gitu sama dia, ya udah nggak apa-apa ya. Kan kamu yang berhak atas dirimu ya. Kalau kamu rasa tidak mau merespon sesuatu, silakan. Tidak mau menerima sesuatu, ya nggak apa-apa gitu. Oke? Kita lihat lagi ya. Nah, ini ada ya, manifestasimu yang akan berhasil. Manifestasi ya. Tapi ada juga ini tentang hukum tarik menarik ya. Hukum tarik menarik yang kamu lakukan itu bisa terjadi, bisa menjadi kenyataan. Ya, contohnya kayaknya aku harus menerima lah semua yang terjadi. Aku harus berdamai dengan keadaan. Kayaknya aku harus ikhlas ya. Aku harus maafkan. Terus fokus sama masa depan. Ya udah, akhirnya kamu yang akan dikejar seseorang. Ya berhasil lah tarik menarik energi kayak gitu. Ya. Ya ini. Ada yang akan berhasil kayak gitu. Kayak apa ya? Benar-benar membuka mindset, membuka pola pikir, membuka energi juga ya, membuka interaksi energi. Membuka interaksi energi itu ya kayak gitu ya. Coba memaafkan, mengikhlaskan, fokus sama masa depan. Akhirnya seseorang yang mencari kamu, seseorang yang akhirnya mengejar kamu. Sebenarnya kayak gitu. Oke? Dan ini ada pula ya, kayak ikatan batin, kontak batin yang bisa benar-benar terjadi. Jadi kalau kamu mau sampaikan sesuatu sama seseorang, sampaikan lewat batinmu ya. Kalau kamu mau ngomong sesuatu sama seseorang ya, ucapkan dalam hatimu. Itu akan sampai ke dia, sampai ke hatinya, ke batinnya. Ya itu akan nyata. Gitu. Oke, huruf berkaitan ya. Ini ada K, H, T, I, R, A, D, E, B, M, P, C, F, N, S, Q, J, L. Oke. Ini ada bulan Juli, Februari, ada September, Desember, April, ada Mei, Januari, Agustus. Oke, zodiak berkaitan Scorpio, Cancer, Taurus, Pisces, Aries, Gemini, Libra, Capricorn. Sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini PAL 3. Pilihan 3. Kalian yang memilih ini. Kartu ketiga. Cara. Wah. PAL 3 ya. Keajaiban yang luar biasa di pertengahan tahun 2023 ya. Jadi keajaiban tengah tahun ini ya. Aku rasa keuangan kamu akan meningkat. Ya, finansialmu akan meningkat. Aku ngerasa banget sih. Bahkan bisa aja ada perubahan yang drastis ya soal keuangan. Aku ngerasa memang
kemungkinan rezekimu bagus ya. Rezeki kamu bagus di pertengahan tahun ini. Jadi banyaklah berusaha, banyaklah bekerja keras ya. Serahkan pada Yang Maha Kuasa dan keuangan kamu akan lancar jaya gitu. Terus ada keajaiban ya tentang ada orang yang sangat keras ya. Ada orang yang sangat keras kepala. Itu akhirnya kayak kecarian kamu ya. Kecarian dirimu. Jadi orang ini apa ya? Orang ini kayak mau kangen, rindu sama kamu ya. Ya bayangin orang sekeras itu ya, apalagi kepala batu gitu. Orang yang keras kepala, keras banget perasaannya, keras jalan pikirannya. Pokoknya yang keras-keras itu ya. Orang yang sangat keras itu ujung-ujungnya rindu sama kamu, kangen sama kamu. Ya kayak ajaib gitu ya. Padahal dipikir-pikir apa iya gitu kan. Tapi ya kamu dirindukan, kamu tuh dikangenin gitu. Oke, kita lihat lagi. Wah. Ini kan? Ya ajaib lah. Kamu akhirnya dipikirkan seseorang ini, ya. Atau kamu dipikirkan sama beberapa orang. Bisa aja kamu dipikirkan seseorang ini atau dipikirkan juga oleh beberapa orang. Soalnya gini ya, aku rasa kalau aku lihat ya, kamu tuh udah baik banget selama ini. Udah banyak hal baik kamu tabur, kamu tanam yang baik gitu. Jadi ya wajar lah, kamu diingat, kamu dikangenin, kamu dirindukan ya. Kamu dirindukan dia, kamu dirindukan temanmu, dirindukan keluargamu, dirindukan orang masa lalu, dirindukan orang sekarang, atau siapa aja gitu. Banyak yang kangen ya. Banyak yang kayak ngerasa nggak tahu, kayak mikir aja, mikirin kamu ya. Kayak Tuhan membuat orang-orang ingat sama kamu. Tuhan buat orang-orang memikirkan kamu. Bagaimana ya kabarmu, kondisimu? Kok kangen ya sama kamu? Kangen dengan kamu yang pengertian, sabar, tidak sombong. Atau apa ya? Kayak kangen gitu ya. Kangen dengan kamu yang ya kamu baik juga, penyabar, pengertian, nggak sombong gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Karena ini ada juga ya, hasil dari kesabaranmu itu akan berbuah manis ya. Hasil kesabaran kamu ini. Ada yang udah ditunggu begitu lama ya, ada yang udah ditunggu kayak lama banget. Udah berbulan-bulan lalu aku menunggu say, atau udah bertahun-tahun yang lalu ya. Udah dari lama lah aku menunggu gitu guys ya. Ya udah akhirnya dapat. Akhirnya ya Tuhan kasih ya. Tuhan bisa ngasih permintaanmu. Tuhan kabulkan permintaanmu, keinginanmu itu. Oke. Nah, wah. Aku ngelihat ya, ini kayak ada yang mau mempelajari kamu. Ada yang mau mempelajari dirimu gitu. Mungkin ada yang mau mempertimbangkan kamu. Ada yang mau memperhitungkan kamu. Ada ini yang lagi menimbang-nimbang gitu tentang dirimu. Misalnya gini, apa iya aku tuh berpasangan sama kamu aja? Atau
Apa aku pantasnya nikah sama kamu? Apa aku pantasnya punya pasangan kayak kamu? Nah, dia lagi nimbang-nimbang nih, ya, lagi mempelajari. Ya bayangin ya, orang yang kamu rasa, dia tuh nggak mungkin kayak gitu. Dia itu nggak sampai tuh pikirannya seperti itu. Tapi ya dia kayak gitu, ya. Dia sebenarnya kayak gitu. Dia memikirkan kamu dengan detail, dia pelajari baik buruknya kamu, dia pertimbangkan kamu, dia perhitungkan kamu, ya. Sedetail itu coba, ya. Kan itu kayak ajaib lah. Bayangin seseorang menghabiskan pagi, siang, sore, malam untuk mempertimbangkan kamu gitu. Ya, ya bayangin. Ada orang yang bisa menghabiskan waktunya begitu banyak untuk mikirin, ya, kira-kira langkah terbaik apa untuk dirimu, ya. Karena aku ngerasa ada aroma-aroma, ya mungkin kamu yang terbaik gitu. Jadi ada seperti itu, ya. Soalnya nih akhirnya dia mau memulai percakapan. Akhirnya dia mau memulai, ya, untuk ngobrol, untuk bicara sama kamu. Tuh. Apalagi nih orangnya kan ada yang udah keras banget, pasif pula gitu. Kayak orang-orang yang santai, slow, atau lelet lah, lambat lah. Tapi akhirnya ya langsung to the point. Orangnya nanti langsung aja kayak ngomong, ini loh yang mau aku bilang. Aku sebenarnya mau sama kamu. Tapi begini, tapi begitu. Nah, atau apa langkahnya ya untuk kita? Jalan terbaik untuk kita seperti apa? Ya seperti banyak yang mau dijelaskan, ya. Banyak yang mau dibicarakan seseorang sama kamu. Ya padahal kamu rasa itu kayak nggak mungkin gitu. Tapi mungkin. Mungkin banget, ya. Meskipun orangnya tertutup, misterius, sok dingin gitu. Itu bisa mungkin, ya, kamu dapat. Dan ini memang ada pembicaraan penting kayaknya, ya. Ada pembicaraan penting tapi berujung kejelasan dan kepastian. Makanya aku bilang ajaib, ya. Ajaib banget jika ada hal-hal yang kamu rasa, mau sampai kapan aku sabar? Mau sampai kapan aku nunggu, ya? Mau sampai kapan ada kejelasan, kepastian itu datang? Ya akhirnya datang ini ke kamu. Akan segera itu kejelasan atau kepastian itu, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Seseorang tidak akan melepaskan kamu. Meskipun ada yang pernah gitu, ya. Udahlah, lepaskan kamu aja. Tapi ujungnya dia tidak mau lepaskan kamu. Ada orang yang tidak mau lepaskan kamu dari genggamannya. Jadi ujung-ujungnya dia mau meraih kamu. Mau meraih kamu, mau menjangkau kamu lagi gitu. Oke? Dan aku rasa ini bisa terjadi karena value kamu, ya, nilai kamu, kualitas kamu itu naik, ya. Jadi aku ngerasa ketika kamu bikin dirimu berharga, ketika kamu lancar jaya gitu, atau ketika kamu suatu saat berjaya, berhasil kamu, ya, di pertengahan tahun ini, ada perkembangan, ada peningkatan di hidupmu, makin cantik kamu, makin ganteng kamu, makin menarik kamu, ya, makin suka sih seseorang ini sama kamu, makin tergila-gila seseorang ini sama kamu, gitu. Oke, ada keajaiban pula, ya, kamu akan disatukan dengan seseorang itu. Wah, ini disatukan bisa untuk bertemu, untuk membahas sesuatu, ya. Tapi kalau mau menikah, ya berjuang bersamalah gitu. Jadi pernikahan itu, ya, itu kan tergantung juga, ya, jodoh dari Tuhan, takdirnya berjodoh atau enggak, tapi berusaha juga gitu. Cuma aku ngerasa ada jalan kalian kayak disatukan gitulah, ya, hadap-hadapan, ya, bicara apa adanya, jujur apa adanya. Ada yang mau jujur ini, gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nah, ini dia. Siapa ini mau bicara cinta, ya?
Ini kalau terjadi ajaib banget ya. Kayak ajaib banget sih kalau ini terjadi. Ada orang yang mau jujur sama perasaannya. Ada yang mau jujur kayak, ya ini sih yang aku rasakan. Aku suka sama kamu selama ini, mencintaimu selama ini, tapi ya beginilah, begitulah. Itu akan dijelaskan ya. Oke, terus ya keluar nih kejelasan ya. Termasuk tentang kebenaran ya. Kebenaran itu akan terlihat. Kebenaran itu akan terungkap. Mungkin ada ya seorang yang kayak perasaan dia tuh abu-abu selama ini, kayak nggak jelas sama kamu ya, tapi ujungnya jelas aja. Ujungnya ada sih yang mau jelas, paling nggak ya tunjukin gitu ya bahwa dia menyukaimu atau dia mencintaimu, ada seperti itu. Dan PAL 3 ini aku ngerasa banyak ini duit kamu ya, tengah tahun ini kamu banyak duit, ini banyak rejeki, atau ada kelimpahan ya di pertengahan tahun ini. Ada kelimpahan gitu, satu persatu orang bermunculan, satu persatu orang kayak apa ya, kayak hadir gitu di hidupmu. Tapi lihat juga lah ya, mana yang tulus, mana yang modus, ya kan? Tapi kamu bisa lah, bisa membedakan mana yang tulus, mana yang enggak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Oke. Ya, semoga ya kamu disatukan sama orang yang mau sefrekuensi sama kamu. Nih, ada yang memang ditakdirkan ya. Kayak udah takdir gitu. Ya, kamu akan didekatkan, akan disatukan dengan orang-orang yang satu frekuensi sama kamu. Jadi kayak misalnya nih, kamu pengen apa ya, seseorang itu bisa satu frekuensi sama kamu, ya bisa aja. Contohnya kamu sudah memperbaiki diri, ya dia akhirnya memperbaiki diri ya. Kamu jadi versi terbaik, ya dia mau jadi versi terbaik. Itulah satu frekuensi, bisa kamu dapatkan. Terus urusan pertemanan, urusan keluarga juga seperti itu ya. Misalnya kayak aku pengen deh teman aku nyambung gitu sama aku. Kayak pengen lah teman itu kayak mengerti, memahami aku. Jangan aku terus yang memahami, jangan aku terus yang mengerti gitu. Jadi kayak ya ada orang yang mau saling mengerti, ada yang mau saling memahami sama kamu gitu ya. Ini ada memang takdir ya, kayak ya udah rezeki, jodoh. itu itu adalah udah ditakdirkan ya oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kamu tetaplah harus berusaha ya supaya ini menjadi nyata gitu. Nah, nih ada kesadaran ya. Ada kesadaran dari dalam dirimu, ada juga kesadaran di dalam diri seseorang gitu. Wah, misalnya gini ya, mungkin kamu akan menyadari seberapa berharganya kamu. Jadi kamu wajar mencintai dirimu, menaikkan kualitas kamu. Ya kamu akan sadar soal itu. Dan orang-orang juga akan sadar ya. Mereka akan sadar bahwa kamu pantas dihargai, kamu pantas diapresiasi ya. Kayak apa ya, ada juga nih apresiasi dari semesta, dari Tuhan ya. Kayak ya udah kamu udah membuat hal-hal kebaikan, kamu sudah berbuat baik selama ini. Ya udah, ini rezeki dikasih ya, dikasih buat kamu nanti gitu. Oke, dan ini ada harapan yang akan terwujud, harapan yang akan terkabul ya. Atau gini juga, ada keadaan yang berbalik sih aku rasanya. Ada keadaan yang berbalik ya. Contohnya apa ya? Misalnya kita pernah nih, ini istilahnya ya, istilahnya kita mengidam-idamkan uang, kita mengidam-idamkan duit atau ngejar ya, mengejar uang gitu atau mengejar sesuatu gitu. Tapi akhirnya kita yang dikejar gitu. Kamu yang akan dikejar uang,
kamu yang akan dikejar duit gitu. Yang penting kayak apa ya? Coba bikin dirimu itu kayak berkualitas, kayak orang yang layak mendapatkan sesuatu itu, ya. Jadi kalau kamu sudah layak, sudah menjadi versi terbaik ya, itu uang akan kejar kamu, duit akan kejar kamu. Sama juga kayak seseorang, ya. Seseorang yang kayak ya kita pernah aktif gitu ya. Kita pernah kayak sangat mendamba-dambakan seseorang. Tapi akhirnya seseorang itu yang ngejar kita. Ya pokoknya ada keadaan berbalik. Seseorang itu yang akhirnya mengejar kamu. Seseorang itu yang akhirnya mau mendamba-dambakan atau mau mengejar kamu, ya. Itu. Oke, dan ini memang di pertengahan tahun ada beberapa takdir yang akan terjadi dan itu kayak keajaiban nanti ya. Ya pokoknya takdir itu tahulah ya tentang rezeki, jodoh atau apapun ya yang kamu rasa ya itu semua kehendak yang maha kuasa. Ini semua atau semua itu kehendak Tuhan. Ya udah, kamu akan lihat semua itu. Karena ini sangat-sangat diperlukan ya tentang jawaban, kepastian. Contohnya, kemana sih takdir aku? Atau takdir aku sama dia itu kayak gimana ya? Kalau kamu bertanya-tanya ya, ya ada sih kepastian nantinya, gitu ya. Oke, huruf berkaitan. Ada huruf Y, M, J, O, E, A, I, S, P, D, ada X, ada sudah kenal banget ya. Ada B, R, T, H, G, L, K. Oke, ini ada November, Maret, Juni, Oktober, ada April, September, ada Januari, Februari. Oke, zodiak berkaitan ya. Pisces, Aries, Libra, Taurus, Leo, Cancer, Sagittarius, dan Aquarius ya. Sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.